Mungkin teman-teman di sini ada yang merasa sulit untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kalian wajib tonton nih videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi dengan saya Mams Pajipa Tutorial. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun dan dilancarkan rezekinya. Amin amin rabbal alamin. Nah, kali ini maaf ya, saya stylenya itu sarung Bali ya. Insya Allah akan berbeda-beda ya setiap video yang saya upload ya. Nah, kali ini ya saya akan membahas yaitu tips kejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dengan mudah. Asal tahu rumusannya. Untuk lebih jelasnya, nah ikuti terus videonya ya. Untuk mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, nah video ini video reguler dan bisa juga pakai video short ya yang 10 juta views. Dan sekarang jangankan untuk mengejar 4000 jam tayang dan 1000 subscriber, kan ada monetisasi yang terbaru agar dapat fitur-fitur di sana yaitu 500 subscriber dan 3000 jam tayang, bahkan 3 juta views untuk short. Nah, di sini asal tahu ya. Nah, yang penting di sini kita harus tahu yaitu target penonton. Nah, kebanyakan ya kesalahan YouTuber pemula itu ya asal bikin video ya tidak banyak belajar. Nah, bahkan tidak melakukan riset ya. Nah, bikin misalnya konten A, B, atau C. Nah, mereka tidak memikirkan penonton suka atau tidak. Nah, itu yang membuat itu penonton sepi ya, tidak ada yang nonton karena isi videonya bahkan thumbnailnya yang membuka gerbang di depan itu tidak menarik. Nah, itu kan yang thumbnail itu membuka gerbang pertama ya dengan kalau sudah terbuka dan isi videonya berkualitas ya, nah sehingga betah bahkan sampai terakhir untuk menontonnya itu ya. Nah, di sini penting banget untuk diriset bukan soal ide konten ya, tapi target penonton sebagai gambaran target audiens ya. Nah, di sini kita target tuh audiens yang kecil atau yang besar. Nah, kira kalian ya pilih target audiens yang lebih luas atau yang lebih sempit. Nah, kalian audiensnya kalau lebih luas, kalau kalian milihnya target audiens lebih luas atau penonton lebih luas dan umum, nah maka akan lebih mudah. Nah, di sini tapi kalau targetnya spesifik atau khusus, maka di sini akan lebih susah ya. Contohnya target audiens itu cuma 2000. Nah, tapi berharap video kalian tuh ditonton 20.000. Nah, masuk akal atau enggak sih? Nah, jawabannya pasti enggak ya. Nih, maaf ya suasana ini eh, hujan di luar yang sangat deras, tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah hujan ini karena beberapa hari sudah lama nggak hujan ya, nih hujan lagi ya. Kita lanjut ya. Eh, Maaf. Nah, misalnya coba misalnya targetnya audiensnya tema A misalnya 100.000. Nah, terus kalian mentarget 1000 eh, penonton gitu, masuk akal atau enggak sih? Nah, pasti jawabannya apa? Iya. Nah, itu ya contohnya. Misalnya contohnya Mams, saya pingin buat konten yang sesuai dengan hobi saya. Misalnya cabut bulu harimau. Siapa yang berani tuh yang cabut bisa cabut bulu harimau. Nah, ada nggak yang nonton? Jawabannya apa ya kira-kira? Jawabannya pasti ya ada, pasti ada ya yang kepo. Tapi itu ada yang kepo dan penasaran aja ya. Tidak target penonton yang spesifik gitu. Di sini caranya gimana agar menonjol yaitu harus ada pembeda. Nah, misalnya kayak saya ini ada style gitu kan banyak ya kayak stylenya
atau pembukanya ya, misalnya kayak Atta Halilintar Asyap gitu ya. Nah, apalagi yang lain kan banyak ya, misalnya kayak Bang Mas Gondrong Labanan itu misalnya stylenya dengan gondrongnya itu yang terkenal ya, dengan cara mancing yang unik gitu ya. Nah, banyak konten kayak Bang Deddy Kombuser ya di sana juga dia pokoknya pertama itu pertama awal tuh dia buat penasaran hooknya gitu ya. Jadi di sini yaitu harus buat pembeda agar bisa bersaing dengan konten-konten kreator yang lainnya ya, ya dan harus juga konsistensi ya di sini. Nah, misalnya kalian buat tuh video 1, 2, 3, 4, 5 misalnya gitu terus terus bikin video ya lama-lama kalian akan jago ya, akan jago sini. Siapa paling jujur terkait benar konten kita yang bagus atau enggak? Siapa ya kira-kira? Ya tuh pasti penonton ya, kita aja kalau nonton video orang lain kalau bagus pasti kita ulang-ulang lagi kan, kita pokoknya scroll kita bahkan kita bisa nonton video-video orang yang lainnya. Nah, karena menarik ya, menarik itu kan menarik gitu ya, target penontonnya yang pas gitu. Jadi lupakan video kita yang menurut kita itu paling bagus sendiri, yang akhirnya nggak ada yang nonton ya. Sehingga kalau nggak ada yang nonton nanti kita menyalahkan siapa? Algoritma YouTube. Nah itu. Nah, sementara kan algoritma YouTube itu dia tidak memandang itu ya. Nah, dia memandang penonton siapa yang menontonnya ini tertarik tadi ya. Nah, itulah sehingga naik algoritmanya. Nah, kalau begitu caranya kan channel kita nggak berkembang kalau kita menurut kita bagus video kita. Nah, kalau targetnya luas, maka harus ngambil target lebih spesifik, misalnya aplikasi penghasil uang. Nah, pasti itu kan biasanya banyak yang cari. Nah, paling penting di sini thumbnail ya, hukumnya wajib. Kan apa thumbnailnya? Saya ingatkan kembali, hukumnya wajib karena itu membuka pintu gerbang pertama ya untuk melihat kalau thumbnailnya tertarik ya, bagus gitu. Pasti orang mengklik dan kalau memang tambah lagi dengan isi videonya menarik, pasti orang betah menonton di sana ya. Jadi riset lebih banyak lagi dari target audiensnya. Caranya simple kok. Cari channel kompetitor atau channel yang membahas materi yang sama. Nah, di sana kan baca banyak tuh komen-komen ya, baca komen-komen mereka. Nah, dari situ ya kalian mau tahu ya, kalian tahu karakter penonton itu seperti apa di sana ya. Di sana kan terlihat ya di komen di sana. Nah, jadi kita tahu target penonton. Nah, seperti itu ya. Semoga bermanfaat ya. Semangat terus, jangan pantang putus asa ya, terus belajar dan terus belajar ya. Nah, itu pokoknya semangat dan semangat. Nah, saya aja, alhamdulillah saya anak 3 ya. Nah, saya umur saya ya tanda tanya lah umur saya. Saya hampir 40 ya. Tapi semangat. Nah, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang teman-teman punya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar dapat video-video terus dari kami. Dan saya akhiri dan saya minta maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.